Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suryadi selaku dosen pengampu mata kuliah Arbitasa. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas Arbitasa kelas A ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu prosesi mediasi. Terima kasih dan izin untuk menampilkan. Perkenalkan, nama saya Ilma Arina Nur Azza dengan NIM akhir 343. Di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Maria Rinduananda dengan NIM akhir 342 sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Suci Elvira dengan NIM terakhir 4175 sebagai mediator. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Oke, karena kedua belah pihak sudah hadir, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suci Elvira SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kepada ibu-ibu saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kuat. Saya di sini sebagai penggugat dalam kasus ini Bu. Dan perkenalkan, nama saya Dayat sebagai tergugat dalam kasus ini, dan Mustafa sebagai turut tergugat yang berhalangan hadir, dan beliau sepenuhnya memberikan tanggung jawab mediasi ini kepada saya. Baik Ibu Kuat dan Ibu Dayat, tujuan ibu-ibu saya minta untuk kumpul di sini untuk membahas mengenai jadwal mediasi dan jalannya mediasi serta menyerahkan resum perkara ibu-ibu sekalian untuk saya pahami permasalahan dari Ibu Kuat dan Ibu Dayat. Baik. Bu. Oke, jadi saya telah membuat jadwal pertemuan mediasi mendatang. Harap untuk dilihat terlebih dahulu Ibu Kuat dan Ibu Dayat. Silakan. Terima kasih. Baik, bagaimana Ibu Kuat dan Ibu Dayat? Apa ada tanggapan? Saya setuju Bu. Baik, selanjutnya bagaimana dengan Ibu Kuat? Saya juga setuju Bu, karena lebih cepat lebih baik. Baiklah, kalau kedua belah pihak menyetujui langsung saja mendatangani jadwal mediasi yang telah disetujui. Silakan. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya apakah resum mengenai perkara dari Ibu sudah disiapkan? Saya sudah Bu. Saya juga sudah Bu. Baiklah, kalau mohon untuk diserahkan ke saya. Baiklah, saya terima dan saya akan memahami masalah Ibu Kuat dan Ibu Dayat terlebih dahulu untuk bisa dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini dan dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya sesuai jadwal yang telah kita tentukan bersama. Dan untuk jadwal saya serahkan kepada masing-masing dari kalian ya Ibu-ibu. Iya Bu. Oke, baik, saya tutup. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suci Elvira SH.MH sebagai mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang telah dipilih oleh Ibu-Ibu sekalian. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memilih dan mengamanahkan saya sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah kalian pada pagi hari ini. Adapun tugas saya menjembatani Ibu-Ibu sekalian hingga menemukan titik temu, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Baik, selanjutnya kepada Ibu-Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kuat. Di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Dayat sebagai tergugat dalam kasus ini. Dan Mustafa sebagai turut tergugat yang berhalangan hadir, dan beliau sepenuhnya memberikan tanggung jawab mediasi ini kepada saya. Baik, sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya. Baik, untuk tata tertib pasal 1, mediasi adalah forum pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah yang menawarkan solusi damai. Pasal 2, mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 3, mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator yang ditunjuk oleh badan arbitrase dan atau yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan mediator oleh para pihak. Pasal 4, mediator harus bersikap netral dan tidak berpihak pada pihak manapun. Pasal 5, para pihak wajib melengkapi segala administrasi yang ditentukan sebelum mediasi. Pasal 6, para pihak dalam melakukan mediasi harus mengedepankan etika dan menghargai sesama pihak. Pasal 7, para pihak dibantu oleh mediator sebagai fasilitator damai dan menghargai mediator sebagai penengah yang bertugas memfasilitasi forum mediasi. Pasal 8, para pihak dalam melakukan mediasi harus menaati tata tertib yang telah dibuat oleh mediator. Pasal 9, para pihak harus patuh terhadap segala kesepakatan yang berkembang dan disepakati bersama dalam forum mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 10, jika dalam forum mediasi berujung pada kesepakatan damai, maka mediator harus membuat akta damai dan didaftarkan ke Badan Arbitrase Nasional. Pasal 11, segala ketentuan yang disepakati bersama wajib untuk dipatuhi juga secara bersama. Baik, adapun tata tertib tambahan, yang pertama, para pihak harus berbicara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang balik secara kata-kata maupun secara fisik. Tidak menggunakan handphone atau merekam isi pembicaraan. Yang terakhir, tidak boleh keluar masuk ruangan tanpa izin dari mediator. Baik, apakah bisa dimengerti Bu Kuat dan Ibu Dayat setelah saya membacakan tata tertibnya? Bisa. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib. Terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Baik, selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini, namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahapan negosiasi. Yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, Ibu sekalian, apa setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Saya juga setuju.
Baiklah, kita mulai mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Kuat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana dengan Ibu Dayat? Iya Bu, silakan. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi begini Bu, saya mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Banjaragam, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, seluas 20.000 meter kubik. Tanah itu saya peroleh sejak tahun 2011 dari Mustafa atau turut tergugat adalah sah demi hukum. Dan saya telah membangun pondok dengan ukuran kurang lebih 4 kali 7 meter terbuat dari kayu, lantai papan, atap seng dengan biaya pembangunan sebesar 10 juta. Namun sejak bulan September 2016, Ibu Dayat telah menguasai tanah saya dan mengelolanya tanpa hak, dan penguasaan saya atas tanah terperkara merupakan perbuatan yang melawan hukum. Saya juga telah upayakan jalan damai Bu, melalui kekeluargaan, baik melalui pihak ketiga Bapak Mustafa atau turut tergugat maupun melalui pemerintah setempat. Akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu tidak ada jalan lain lagi selain saya tempuh mengajukan ke pengadilan negeri. Baiklah, selanjutnya kita mendengarkan dari pihak Ibu Dayat. Silakan Ibu. Jadi begini Bu, saya sebelumnya tidak menyadari betul atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya juga kaget mengapa saya dituduh oleh Ibu Kuat telah menggunakan tanah perkebunannya tanpa hak. Sedangkan Bapak Mustafa memberikan jawaban tertulis bahwa beliau tidak merasa pernah menjual tanah tersebut kepada Ibu Kuat, melainkan hanya pernah menjual tanahnya kepada Bapak Taryono. Baik, saya memahami penjelasan dari kedua belah pihak. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan untuk klarifikasi. Pertama, Ibu Kuat, apakah Ibu mengenal Bapak Taryono yang dimaksud oleh Ibu Dayat? Ya Bu, saya mengenalnya. Beliau adalah orang tua kandung saya dan beliau sudah wafat sejak tahun 2012. Saya sebagai anak tunggal berhak untuk mengolah tanah milik orang tua saya. Dan terakhir saya mengolah tanah tersebut pada tahun 2014 Bu. Tetapi pada tahun 2016 Ibu Dayat mengelola tanah tersebut tanpa seizin saya. Baik, apakah Ibu memiliki bukti yang dapat memperkuat pernyataan Ibu? Ya, saya memiliki bukti Bu, yaitu berupa akta kelahiran, kartu keluarga, dan kwitansi transaksi jual beli tanah antara Bapak Mustafa turut tergugat dengan orang tua saya, Bapak Taryono. Baiklah, Bu Kuat. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Dayat. Apakah Ibu pernah mengelola tanah terperkara yang dimaksud oleh Ibu Kuat? Ya, saya pernah mengelola tanah tersebut, tetapi saya tidak mengetahui jelas apakah tanah tersebut milik Ibu Kuat. Dan saya mengelolanya atas seizin warga setempat karena tanah tersebut selama 2 tahun sudah terbengkalai. Serta saya juga tidak pernah berniat untuk mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik saya. Lalu berdasarkan keterangan Ibu, apakah Ibu Dayat mempunyai bukti atas izin warga tersebut? Saya tidak memiliki bukti fisik Bu, tetapi waktu itu persetujuan saya dapatkan secara lisan dari warga setempat karena tanah itu sudah kosong. Oh, jadi Ibu melakukan pengelolaan tanah secara ilegal karena bukti lisan tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Oh alah, jadi begitu Bu. Saya tidak tahu akan hal tersebut. Lalu bagaimana ya Bu? Sebentar Bu, untuk melanjutkan saya ingin melihat bukti yang dimiliki Ibu Kuat terlebih dahulu. Ibu Kuat tolong diserahkan kepada saya. Ya Bu, sebentar ya Bu. Nah Bu, ini buktinya. Ya.
Baik, setelah saya melihat buktinya, bukti ini merupakan bukti asli bahwasanya tuntutan ini penggugat memanglah benar adanya. Nah, lalu Ibu Dayat memanglah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengolah tanah terperkara tanpa adanya izin dari pihak penggugat. Nah, jadi bagaimana Ibu Dayat tanggapannya? Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Mediator, saya paham betul atas kesalahan yang telah saya perbuat. Lalu untuk selanjutnya bagaimana ya, Bu? Baik, dari pihak Ibu Kuat bagaimana? Ya, seperti yang saya cantumkan dalam resum perkara yang telah saya berikan kepada Ibu Mediator saat pramediasi kemarin, Bu. Saya menginginkan gugatan saya dikabulkan sepenuhnya. Karena kerugian yang saya alami terbilang cukup besar. Dan dalam proposal penawaran penyelesaian sengketa, Ibu Dayat telah sepakat untuk menerima penawaran untuk menyerahkan kepada saya tanah terperkaranya dalam keadaan baik tanpa beban di atasnya. Bersedia membayar ganti kerugian sebesar 10 juta, menerima adanya sita jaminan atas tanah terperkara, dan menerima penawaran untuk melakukan musyawarah dengan pihak penggugat, yaitu saya, Bu. Baiklah Ibu Kuat. Untuk selanjutnya Ibu Dayat, setelah Ibu menyadari atas kesalahan Ibu, di sini saya ingin membuat beberapa penawaran dalam melakukan mediasi ini, yaitu saya menawarkan bagaimana jika pihak pertama dengan pihak kedua menyelesaikan sengketa tanah dengan syarat menyerahkan kembali tanah kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban di atasnya. Yang kedua, pihak kedua membayar kerugian pihak pertama sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, berdasarkan pertimbangan dari proposal yang Ibu Dayat ajukan, bahwa pihak kedua bersedia mengembalikan tanah pihak pertama dan dilakukan sita jaminan atas tanah terperkara apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, apabila pihak kedua tidak menaati atau melanggar penawaran tersebut sampai tanggal yang telah ditentukan, maka pihak kedua harus menerima hukuman di pengadilan karena tidak menepati perjanjian yang sudah ditetapkan. Bagaimana Ibu Dayat? Apa setuju? Saya setuju Bu atas penawaran yang Ibu Mediator sarankan, tetapi bagaimana dengan nama baik saya yang tercoreng dengan tindakan Ibu Kuat dengan menggugat saya? Saya tidak membenarkan tindakan Ibu Kuat tersebut. Oh, jadi Ibu merasa nama baik Ibu tercoreng dan Ibu menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apa benar begitu, Bu? Iya Bu, sangat benar, itu yang sangat saya harapkan. Baik, lalu apakah Ibu Kuat dan Ibu Dayat menginginkan adanya hubungan baik? Iya Bu, saya setuju. Lalu bagaimana dengan Ibu Kuat? Ya, saya setuju asalkan masalah ini cepat terselesaikan. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Dayat dan Ibu Kuat, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu Ibu Dayat dan Ibu Kuat menginginkan adanya hubungan baik. Ibu Dayat dan Ibu Kuat menginginkan agar masalah cepat diselesaikan. Benar begitu yang kalian maksud? Betul. Ya, betul, Bu. Baiklah, selanjutnya untuk kelanjutan ganti kerugian tersebut bagaimana? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, Bu, Ibu Dayat harus sesegera mungkin dapat melunasi ganti kerugian yang telah diperbuatnya kepada saya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar Ibu Dayat cepat melunasi ganti kerugian dan menyerahkan tanah terperkara dengan keadaan baik dan tanpa beban di atasnya, benar begitu? Benar, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Kuat, apakah Ibu Dayat ada tanggapan? Iya Bu, saya akan membayar dendanya dan saya akan menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Ibu Kuat tanpa beban di atasnya. Namun, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Kuat karena terlalu gegabah dalam mengambil tindakan di pengadilan. Masalah ini kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Loh, maaf sebelumnya, Bu. Waktu itu kan saya sudah menempuh dengan cara kekeluargaan melalui pihak ketiga, Bapak Mustafa. Bahkan saya sudah menempuh melalui pemerintah setempat. Tetapi, kenapa pada saat itu Ibu tidak hadir, Bu? Saya tidak menerima undangan sama sekali dari Ibu maupun dari pihak terkait. Lalu, bagaimana Ibu Mediator kalau seperti ini? Baik, dari penjelasan Ibu saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah ini agar cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Dayat dan Ibu Kuat dapat dilanjutkan, benar begitu? Ya, benar, Bu. Baiklah, jika demikian ada itikat baik dari antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Boleh, Bu, silakan.
Dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana dengan Ibu? Menurut saya bagaimana jika kita membahas poin 1 Bu mengenai nama baik atau hubungan antara saya dengan Ibu Dayat. Tetapi yang jelas saya juga menginginkan Ibu Dayat sesegera mungkin dapat melunasi ganti kerugiannya Bu. Baiklah Bu, selanjutnya Ibu Dayat bagaimana menurut Ibu? Baik Bu, mengenai pelunasan ganti kerugian ini saya terima dan saya setuju untuk membahas poin 1 terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu Ibu, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu Kuat dan Ibu Dayat mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Dayat atau Ibu Kuat mempunyai usulan untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Bu, Ibu Dayat saya terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih. Jadi Ibu, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Dayat ini sebelumnya baik-baik saja. Namun pada kenyataannya Ibu Dayat ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal inilah yang sulit sekali untuk saya terima Bu. Baik Bu, maafkan saya dan untuk pelunasan ganti kerugiannya akan saya bayarkan setelah ini. Baik Ibu tenang. Baik. Balik Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Saya rasa itu sudah cukup. Bagaimana dengan Ibu? Iya, saya sangat setuju sekali Bu mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut, bukan begitu Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Ibu Kuat atau Ibu Dayat sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1 yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik dan tetap berhubungan baik. Apakah Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Kuat tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar ganti kerugian tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Kuat. Baik, saya melihat Ibu Dayat beretikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing. Selanjutnya bagaimana dengan Ibu Kuat? Ya, maafkan saya Ibu Dayat. Pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi Bu. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Dayat mengenai pelunasan ganti rugi ini, saya persilakan sepenuhnya Bu. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Dayat dan Ibu Kuat sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan ganti kerugian. Bagaimana, ada tanggapan dari Ibu Kuat atau Ibu Dayat? Mengenai pelunasan ganti rugi ini, saya akan melunasinya secara cash dan lunas 10 juta rupiah. Bagaimana Ibu Kuat, dari pihak Ibu Dayat sudah memberikan kepastian soal pembayaran, ada tanggapan dari Ibu? Baik Bu, asal setelah ini benar akan dibayar ganti kerugian tersebut dengan cash dan lunas sebesar 10 juta. Oke, jadi begini, pihak Ibu Kuat ini membutuhkan kepastian dari Ibu Dayat. Apakah Ibu Dayat bisa menjamin bahwa semua kerugian itu akan diganti cash dan lunas setelah mediasi ini berakhir? Ya, saya akan melunasinya secara cash dan lunas. Oke, menurut saya ini sudah konkret ya. Bagaimana tanggapan dari Ibu Kuat atas usulan dari Ibu Dayat? Ya, baiklah Bu, saya sepakat dengan hasil mediasi kali ini. Pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar ganti kerugian secara cash dan lunas setelah penandatanganan akte perdamaian. Dan artinya ganti kerugi ini sudah lunas dibayarkan setelah penandatanganan akte perdamaian nanti. Bagaimana? Begitu Bu? Betul, benar Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang dimana nanti di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang menghasilkan akte perdamaian? Baik Ibu Mediator, saya kurang paham mengenai antara dua klausul tersebut. Apakah mungkin bisa dijelaskan perbedaannya Bu? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak.
Nah, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu prestasi ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Itu, Bu. Wah, kalau begitu saya sepakat untuk menambahkan klausul yang kedua, Bu, klausul perdamaian yang dilakukan di dalam majelis hakim tersebut, Bu. Baik, Bu. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan hasil mediasi ini kepada majelis hakim terlebih dahulu serta menunggu proses pembuatan akte perdamaian. Lalu untuk penandatanganan akte perdamaian tersebut akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bagaimana Ibu-Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi sepakat ya Ibu ya. Jadi untuk kesimpulan mediasi ini dapat saya simpulkan bahwa mediasi pada pagi hari ini telah mencapai kata kesepakatan damai dan saya menyatakan menutup kasus ini. Bisa diterima? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya untuk kedua belah pihak silahkan berjabat tangan terlebih dahulu sebagai persetujuan perjanjian mediasi pada hari ini. Baik, setelah Ibu berjabat tangan, saya menyatakan menutup kasus ini. Selanjutnya sesi mediasi telah selesai dan dilanjutkan ke sesi berikutnya esok hari. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu Kuat, Ibu Dayat. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ibu Kuat, Ibu Dayat. Pagi. Kita bertemu lagi ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat, Bu. Mungkin langsung saja Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu untuk menandatangani akte perdamaian yang telah diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Mandailing Natal. Baik, Bu. Baik, silahkan ditandatangani terlebih dahulu. Baik, setelah Ibu Kuat dan Ibu Dayat menandatangani akte perdamaian ini, kemarin pada sesi mediasi telah disepakati pembayaran ganti kerugian akan dibayar setelah penandatanganan akte perdamaian. Nah, secara lunas dan cash ya, Bu. Apakah dari pihak Ibu Dayat telah menyiapkan uang ganti kerugian tersebut? Sudah Ibu, sudah saya bawa. Nah, kalau begitu silahkan diserahkan kepada Ibu Kuat. Baik, terima kasih, Bu. Silahkan Ibu hitung terlebih dahulu. Baik, Bu. Bagaimana Ibu, nominalnya sudah selesai? Pas, Bu, nominalnya sesuai 10 juta rupiah. Terima kasih, Bu Dayat. Baiklah, setelah penandatanganan dan penyerahan ganti kerugian, maka mediasi dan perkara ibu-ibu sekalian telah dinyatakan selesai pagi hari ini. Nah, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Saya sudah menganggap masalah ini selesai. Saya juga sudah menganggap ini selesai. Baiklah, saya tutup semua rangkaian mediasi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.